Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas mengenal utang wesel atau notes payable. Utang wesel atau notes payable adalah kewajiban yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu yang ditetapkan. Dari sisi pembeli, janji tertulis ini disebut promise atau wesel bayar. Sedangkan dari sisi penjual, janji tertulis ini disebut piutang wesel atau wesel tagih. Jangka waktu wesel kurang dari 1 tahun. Jadi inilah utang wesel, yaitu kewajiban yang didukung dengan janji tertulis. Janji tertulis ini bagi si pembeli yaitu sebagai wesel bayar atau utang, sedangkan bagi si penjual itu merupakan piutang atau wesel tagih. Jangka waktu wesel kurang dari 1 tahun. Kita lihat jenis wesel ada 2, yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Wesel berbunga kriterianya yaitu wesel berbunga berarti pemegang wesel bayar akan dikenakan bunga sebesar yang tercantum dalam wesel. Bunga wesel adalah selisih antara jumlah yang dibayar pada tanggal jatuh tempo dan jumlah pinjaman yang diterima pada saat wesel ditandatangani. Nilai tunai adalah nilai nominal wesel pada tanggal jatuh tempo dikurangi bunga atau diskonto yang dibebankan oleh pihak pemberi pinjaman selama jangka waktu wesel. Sedangkan berikutnya wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam jumlah wesel yang bersangkutan. Peminjam diwajibkan membayar jumlah yang lebih besar pada tanggal jatuh tempo dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterimanya. Jadi inilah perbedaan wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Selanjutnya, untuk lebih jelas kita masuk contoh studi kasus penarikan wesel. PT Maju Bersama membutuhkan dana 100 juta rupiah. Bank Mandiri menyetujui pinjaman sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 1 Oktober tahun 2020 agar menandatangani sebuah promise dengan bunga 12% dengan jangka waktu 4 bulan. Maka akun yang dibuka yaitu kas di debit dan piutang wesel di sebelah kredit. Jadi jurnalnya di tanggal 1 Oktober yaitu kas di debit 100 juta rupiah, utang wesel di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Ini merupakan contoh penarikan wesel. Kita lihat contoh studi kasus untuk wesel berbunga. PT Usaha Jaya pada 5 Maret tahun 2021 membeli barang seharga 15 juta rupiah dari PT Maju Bersama dengan syarat pembayaran N/30. PT Usaha Jaya tanggal 5 April menarik wesel 18% dengan jangka waktu 30 hari untuk mengganti utang karena belum ada dana untuk membayarnya pada PT Maju Bersama. Maka dari transaksi ini akan kita jurnal. Yang pertama tanggal 5, yaitu pada saat terjadi pembelian sebesar 15 juta rupiah di jurnal pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Lalu di tanggal 5 April ada penarikan wesel berbunga 18% dengan jangka waktu 30 hari. Maka di jurnal tanggal 5 April, utang dagang di debit dan utang wesel di sebelah kredit, masing-masing sebesar 15 juta rupiah. Berikutnya pada saat pelunasan di tanggal 5 Mei, utang wesel sebesar 15 juta rupiah untuk bunganya
yaitu 15 juta dikali 30 karena dia hari 30 per 30 per 360 dikali 18% bunganya, maka didapatlah Rp225.000. Sehingga jurnalnya utang Wesel di debit, beban bunga di debit, dan kas di sebelah kredit. Untuk jumlahnya utang Wesel 15 juta rupiah, beban bunga 225.000 dan kasnya yaitu 15.225.000 rupiah. Kita lihat berikutnya contoh studi kasus apabila Wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga pada tanggal 8 Maret tahun 2021 membeli barang dagang kepada CV Sukses seharga 15 juta rupiah dengan menandatangani Wesel jangka waktu Wesel yaitu selama 3 bulan, pencatatan persediaan menggunakan sistem fisik, akun yang dibuka yaitu pembelian, utang Wesel, dan kas. Sehingga jurnal pada saat transaksi pembelian dan penandatanganan Wesel adalah pembelian di debit, utang Wesel di sebelah kredit, masing-masing sebesar 15 juta rupiah. Pada saat pelunasan, membayar sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Wesel bayar, sehingga jurnalnya yaitu utang Wesel di debit dan kas di sebelah kredit, masing-masing sebesar 15 juta rupiah. Jadi inilah contoh studi kasus Wesel berbunga dan Wesel tidak berbunga. Apabila Wesel berbunga, maka ada bunganya. Apabila Wesel tidak berbunga, nilai pelunasan sama dengan nilai nominal. Jadi tidak ada tambahan biaya bunga. Itulah tadi pengenalan tentang Wesel atau notes payable. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.